Jauh sebelum teknologi modern ditemukan, manusia sudah mengenal cara mengembalikan kesuburan tanah secara alami. Petani-petani di Tiongkok, Mesir, hingga Indonesia kuno menggunakan daun-daunan, kotoran hewan, dan sisa dapur sebagai pupuk alami. Proses ini, yang kini kita kenal sebagai composting, telah berlangsung selama ribuan tahun, jauh sebelum kata komposter muncul. Pada abad kedua sebelum Masehi, Cato the Elder menulis The Agricultura, panduan pertanian yang merekomendasikan penggunaan pupuk kandang dan limbah organik untuk memperkaya tanah. Ini adalah salah satu catatan tertulis pertama yang mendokumentasikan praktikum pengomposan dalam sejarah pertanian. Di Indonesia, konsep serupa berkembang dari budaya lokal, seperti pemanfaatan limbah sawah dan rumah tangga di desa. Inilah awal mula munculnya ide dasar komposter, alat yang digunakan mengolah sisa alami sebagai sumber daya baru bagi bumi. Komposter adalah alat yang digunakan untuk mengubah limbah organik menjadi kompos, yaitu pupuk alami yang kaya nutrisi. Tidak selalu harus mahal. Komposter bisa dibuat dari bahan sederhana seperti ember bekas, tong plastik, atau kotak kayu. Sisa dapur seperti kulit buah, daun, nasi basi, bahkan ampas kopi, semuanya bisa menjadi bahan baku kompos. Di dalam komposter, mikroorganisme bekerja menguraikan bahan organik. Proses ini butuh udara, kelembapan, dan waktu. Setelah beberapa minggu hingga bulan, kompos yang matang akan berubah menjadi tanah hitam yang gembur dan harum seperti tanah hutan. Inilah hasil akhirnya, tanah yang hidup kembali dan tanaman yang tumbuh lebih sehat tanpa pupuk kimia. Jenis komposter yang pertama adalah komposter Takakura. Komposter ini populer karena bisa diletakkan di dalam rumah. Hanya butuh keranjang berventilasi dan aktivator alami seperti dedak atau sekam. Berikutnya adalah komposter ember atau drum. Ini adalah metode yang paling murah dan bisa dibuat sendiri. Cocok untuk pemula dan sangat efektif untuk sampah dapur. Lalu ada komposter lubang tanah. Metode ini melibatkan penggalian lubang dan membuang sampah organik langsung ke dalamnya. Praktis dan cocok di area pekarangan. Komposter rotary berbentuk drum yang bisa diputar. Sistem ini mempercepat proses penguraian karena udara dan bahan organik tercampur secara merata. Vermikomposter menggunakan bantuan cacing tanah untuk mempercepat penguraian. Hasilnya sangat kaya nutrisi dan sangat cocok untuk tanaman hias maupun sayuran. Dan ini yang paling modern, yaitu komposter otomatis. Alat ini menggunakan pemanas dan teknologi canggih yang untuk menghasilkan kompos hanya dalam hitungan jam. Sekarang kita masuk ke efisiensi tiap jenis komposter. Komposter Takakura sangat efisien untuk ruang sempit seperti dapur. Ia minim bau, tidak butuh listrik, dan mudah dipantau setiap hari. Lalu ada komposter drum. Komposter drum sangat ekonomis, bisa dibuat dari barang bekas dan cocok untuk pemula yang ingin belajar composting tanpa biaya besar. Lalu ada lubang kompos. Lubang kompos cocok untuk volume sampah besar, efisien untuk area luar rumah, karena tidak perlu wadah tambahan dan minim perawatan. Lalu ada komposter rotary. Komposter rotary mempercepat proses pembusukan karena mudah diaduk. Waktu jadi kompos bisa dipersingkat dari 2 bulan menjadi 3 minggu. Lalu ada vermikompos. Vermikompos menghasilkan kompos paling kaya nutrisi. Sangat baik untuk pertanian organik atau tanaman hias yang butuh kualitas tanah tinggi. Lalu yang terakhir ada komposter otomatis. Komposter otomatis sangat efisien untuk warga sibuk. Hanya butuh waktu 3-6 jam untuk menghasilkan kompos tanpa bau dan tanpa tenaga manual. Sekarang kita masuk ke manfaat komposter dalam kehidupan sehari-hari dengan komposter. Kita bisa mengurangi hingga 60% sampah rumah tangga yang biasanya berakhir di TPA. Kompos membuat tanaman lebih subur tanpa harus membeli pupuk kimia. Bahkan pekarangan kecil bisa jadi kebun organik. Penggunaan kompos bisa menekan pengeluaran rumah tangga untuk pupuk hingga puluhan ribu rupiah tiap bulannya.
Kompos membantu mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan akhir, menjaga udara dan tanah tetap bersih. Membuat kompos adalah langkah nyata dalam menjalani gaya hidup ramah lingkungan, mudah dimulai dari rumah. Komposter juga jadi media edukasi, mengajarkan anak-anak dan masyarakat tentang daur ulang dan tanggung jawab terhadap bumi. Kompos bukan hanya soal sampah. Ini tentang kebiasaan baik, tentang peduli lingkungan, dan tentang masa depan kita. Dari sisa makanan yang dulu kita buang, kini tumbuh kehidupan baru, hijau, subur, dan bermanfaat. Mulailah dari rumahmu, pilih jenis komposter yang kamu bisa, dan mari rawat bumi ini bersama-sama. Satu genggam kompos pada satu waktu.